tadi saya diam. tunjukkan sama kami dalil dalam kitab kau Tuhan kau pernah menciptakan bulu sehelai. Yesus itu adalah firman Allah yang menciptakan langit Kau dan bumi. tunjukkan Nah, sama itu aku ya. ada firman bernama Yesus pernah menciptakan bulu hanya sehelai aja. Coba. Atau menciptakan Yesus itu firman menciptakan Allah di Sebelah dalam sayap ayat nyamuk, satu. sebelah sayap nyamuk aja dia nggak bisa buat. Dulu. Untuk membaringkan kepalanya aja dia nggak punya tempat. bantal aja nggak punya Tuhan kau. Bantal aja dia nggak punya. Bantal aja nggak punya dia. Bantal aja dia nggak punya buat tidur. Minimal bantal lah pakai pohon pisang ya kan. Pakai data kita. Pakai data lah. Apa? Kau buka kemu. Kalau kau mau menjelaskan buka kemu. Persyaratan Buka sama kamera, aku. buka kamera. Ayo Kalau pakai kau data. ingin diskusi dua arah sama aku, kau buka kamera. Kalau kau nggak buka kamera, tugasmu bertanya aja. Minum dulu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Minta kesembuhan badannya aja, tangannya aja masih bolong waktu dia bangkit. Kalau seandainya waktu dia bangkit badannya sudah sempurna, tidak ada lubang lagi di badannya, bisa aku Berdoa minta dulu. sama dia, Ini sembuhkan berdoa nih. gorengku. Sangat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami sudah pernah disumpahi mati, nggak mati-mati juga aku sama Nuripa ini. Iya. Nggak mati-mati juga aku ini sama Iya. Nuripa. Udah berapa kali Nggak kan bisa, disumpahi Bu. mati? Dalam nama Yesus, matilah kau kata Bible dalam 3 hari ini. Dalam nama Yesus, matilah kau kata Bible. Jangan-jangan Nggak dia mati-mati mati aku. kan? Jangan dia Dia mati. Dia pun nggak muncul pendetamu tuh sampai sekarang yang doakan aku mati sama Nuripa. Nggak mati-mati kan berdua. Umur 3 bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat dunia rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kondo atau enggak? Miskin anak Mau tukang kondo kayu. nggak? Miskin. Hah? Mau kondo nggak itu? Jawab. Mau kondo nggak? Itu satu. Yang kedua, saking mau kondonya, dia Tuhan bisa menciptakan keledai orang. Keledai. Tapi punya orang dia ambil. Kerja, beli. Kakimu sampai ujung rambutmu itu ciptaan dia. Jangankan semua milikmu, semua Kau itu milik tunjukkan di dia. kitabmu dia pernah dulu, menciptakan Pak. bulu sehelai. Yang kita mau jelaskan, kamu ngomong Kau tadi saya diam. tunjukkan sama kami dalil dalam kitab kau Tuhan kau pernah menciptakan bulu sehelai.
Yesus itu adalah firman Allah yang menciptakan langit dan Kau bumi. tunjukkan Nah, sama itu aku dia. ada firman bernama Yesus pernah menciptakan bulu hanya sehelai aja. Coba. Atau menciptakan Yesus itu firman menciptakan Allah di Sebelah dalam sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk aja dia nggak bisa buat. Dengarkan dulu. Eh. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu 1 Yohanes 14. Diam dulu lah. Kamu pantas kau dikatakan diam Muhammad. kau banyak kali cerita kau Itu turun kau. Ya, kalau Muhammad Bisa kau udah. itu tidak Orang bertele-tele kau. Tinggal jawab, bela kemuliaan Tuhan kau yang pernah ditelanjang itu. Bela di sini. Di hadapan kami, kalau kau tidak mampu membela kehormatan Tuhan kau, jangan kau sembah lagi. Ya, mending kau sembah Bang Goto tuh. Hah? Masih mending tuh. Ya kan Bang Goto? Cuman ditanya kok. Jawab kalau ditanya. Jangan seenak-enak udel kalian. Kalian pikir kami rela dijajah kalian? Nggak ada. Nggak kami Muhammad biarkan. itu adalah Allah sweet sendiri ya. Sebab setelah Bapak Muhammad moyang kau meninggal, Allah sweet, Allah para sweet. Allah pun meninggal. Apa ya? Kau bilang ini. Tema kita adalah menurut si mata pisau ada Nabi Mokondo. Ternyata ada Nabi plus Tuhan yang memiliki kekuatan 100% Tuhan, tidak pernah bekerja guys. Tapi pengen enak, makan ikan goreng tinggal minta, nek ledeng ambil punya orang. Udah, Riva. Muhammad Udah, lah itu. silakan. Yesus lah itu, ikan goreng aja minta. Makan aja minta-minta. Ajaran Islam. Mau makan aja minta-minta. Itu ajaran Muhammad itu. Lukas Mana? 24, 40, 43 itu kau baca. Makan aja minta. Adakah padamu makanan di sini? Lalu muridnya memberikan sepotong ikan Muhammad goreng. memerintahkan orang Islam untuk boleh Apa ini? Ngomong apa dia? di umat. Tuhanmu itu hidup gak ada modal. Katanya Matthew Henry, dia tuh miskin. Selain di Untuk membaringkan kepalanya aja dia tidak punya tempat. Bantal aja nggak punya Tuhan kau. Bantal aja dia nggak punya. Bantal aja nggak punya dia. Bantal aja dia nggak punya buat tidur. Minimal bantal lah pakai pohon pisang ya kan. pakai data kita. Pakai data lah. Apa? Kau buka kemu. Kalau kau mau menjelaskan, buka kemu. Persyaratan Buka sama kamera, aku. buka kamera. Ayo Kalau pakai kau data. ingin diskusi dua arah sama aku, kau buka kamera. Kalau kau nggak buka kamera, tugasmu bertanya aja. Minum dulu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mana datamu? Cepat. Ya teman-teman yang ada di bawah, Ikhwan Filah semua, dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Buat yang belum follow akun para apologet yang ada di atas, silahkan di follow dulu teman-teman ya. Jangan lupa absen lo foren. Boleh main. Apa ini? Perhatikan ya, teman-teman sama ya. mak aja ngomong. Tema ini sekali lagi saya katakan, ini saya rekam di YouTube saya. Apa ini? Kalian kesurupan pneuma. Ini hewan apa ini masuk ini? Hewan jenis baru. Jadi tema ini adalah tema yang terinspirasi dari akun bernama Mata Pisau yang membuat lagu Nabi Mokondo. Teringatlah aku, ya kan? Iya juga ya. Adalah namanya Nabi Mokondo. Ternyata Tuhannya Karesteng itu bergelar juga Nabi. Nah, aku cari tahu. Kalau Nabi Muhammad serasaku nggak bisa dikatakan Mokondo. Maharnya aja kepada Sayyidah Khadijah itu banyak, mahal duitnya. Dia juga bekerja hidupnya ya kan. Bahkan dia tidak berhak makan sedekah dan diharamkan makan zakat. Siapalah kira-kira Mokondo kan, gara-gara si Mata Pisau ini. Kucari dalam kitab suci kan. Orang lain punya kitab suci, kubongkar-bongkar. Ternyata memang ada laki-laki yang memiliki kekuatan 100% Tuhan, tidak pernah bekerja. Mau makan tinggal minta. Nek keledai ngambil punya orang. Bahkan pohon ara yang tidak berbuah pun dikutuinya. Padahal itu belum musimnya ya kan. Pengennya apa yang dia mau ada aja. Nah ini makanya inilah yang disebut dengan definisi Mokondo. Kalau orang Kristen menuduh Nabi Muhammad Mokondo, aku membongkar fakta menggunakan dalil kitab suci kalian. Ternyata ada Tuhan 100% Tuhan memiliki kekuatan 100% Tuhan.
Nyuri gandum. Hidup dari minta sedekah. Hah? Nyuri Ngambil gandum gandum juga. orang. Merugikan peternak babi. Coba makan baru bangkit 3 hari 3 malam dia yang mati, orang pula yang sibuk. 3 hari 3 malam dia yang mati, dia pilih. Coba kalian bayangkan, apa katanya sama muridnya? Barang siapa yang punya jubah, jual untuk beli pedang. Kenapa gaji jubah dia ini jual? Kenapa punya orang? Harusnya bilang gini, ini jubahku, juallah buat beli pedang kalian. Kok jubah orang yang disuruh jual? Kan dia Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi katanya. Nah, kalau kalian mau menguji, mengadu definisi manusia mokondo, sorry itu saya, kecuali kalian akui dia nggak punya burung. Akui dulu kalau dia tidak berburung, bahkan burungnya pun tak bisa dijual, karena nggak bisa, nggak bisa. Kata si Edis, bukan kataku. Aku nggak percaya. Jadi kalau kalian mau diskusi dengan kami, by data, retorika itu harus berdata. Aku selama ini selalu mengizinkan kalian kaum Kristen bertanya tentang agamaku. Tapi ketika kalian mengatakan ada Nabi Mukondo, penasaran aku. Siapa Nabi Mukondo ini? Ternyata ada memang Nabi yang adalah Tuhan yang juga hamba anak manusia, dan ternyata adalah Allah itu sendiri. Semua gelar disikat sama dia. Ya kan? Hidup pengen enak tapi nggak pernah kerja. Pengen makan ambil punya orang, minta-minta punya orang. Hidup miskin, hina, nista dan dina, kata Matthew Henry. Hidup dari sedekah. Baru aku tahu, ternyata inilah sih yang dimaksud si mata pisau itu, Mokondo itu. Luar biasa. Tuh. Ini kalau kita mau diskusi pakai data. Mokondo adalah laki-laki yang memiliki kekuatan hebat, mampu menghadirkan apapun, tapi pengen naik keledai ngambil punya orang, merugikan orang. Naik kalian sini bantah. Bisa nggak kalian bantah? Jangan kalian senggol-senggol agama Islam. Kalian lapor sana. Nggak takut aku sama kalian. Nggak ada cerita menangis untuk menyampaikan kebenaran. Selagi kalian menista nabiku, menista Tuhanku, nggak ada ceritanya. Rata kalian. Tuhan kok mau kondo. Yo, babi-babi yang kemasukan legion naik, babi-babi. Ya, babi legion naik. Kesempatan bagus-bagus. Naiklah kalian oten. Sini kami obati otak kalian yang sengklek itu. Kami kikis lemak babi yang ada di otak kalian, yuk. Mari kita diskusi. Menghujat kerja kalian. Kami suruh kalian di sini untuk bertanya saja tentang agama kami. Tidak perlu kalian menjelaskan agama kalian. Semakin kalian menjelaskan, semakin minum bodrek kami. Makanya nggak mau kami dengarkan kalian ngomong. Kami mau kalian bertanya tentang agama kami. Kalian buatlah inspirasi untuk membuat sebuah judul yang makasih juga lah sama si mata pisau itu ya. Aku terus terang loh, Yesus raja seks itu ada dalilnya, karena Yesus bergelar raja di atas segala raja. Nabi Muhammad nggak pernah bergelar raja seks. Ya, nah kalau Nabi Muhammad dikatakan raja seks karena dia memiliki kekuatan 30 pria, apa kabar laki-laki punya burung yang memiliki kekuatan 100% Tuhan? Hah? Terbayanglah kalian itu kayak mana? Jebol-jebol itu dinding itu, dibornya dinding itu. Hah? Jebol itu dinding itu sekali ngebor dia. Karena dia memiliki kekuatan 100% Tuhan. Kekuatan 30 pria saja sudah perkasa, apalagi 100% Tuhan itu barang. Keledai aja, kata keledai nggak sanggup. Keledai kalau sudah, kebayanglah kalian tuh. Untung lah Yesus ini beratnya nggak sampai 60 kilo, sempat 60 kilo, kasihan keledai itu. Sekran. Oh, kok lari?
Apa sih Dinda? Ya Rifa, tobat kau Rifa, Dinda? jadi bidadari yang digilir gitu loh. Oke, Kasihan. aku jujur sama kau ya. Aku lebih baik digilir sama suamiku daripada digilir sama Tuhan kau. Serius. Nggak terbayang aku Tuhan kau menggilir kami. Iya. Coba Dengar kau kalian ini bayangkan ya. ya. Dengar dulu, Tobing. Kau kan menawarkan aku untuk tobat. Maksudmu aku nyembah Yesus ya? Ya. Supaya jiwamu selamat ngikut Iya, Yesus. maksudnya Daripada caranya gimana? semua Menyembah yang Yesus sesat gitu. loh. Iya, maksudnya berdoa kepada Yesus ya. Iya dong, dalam nama Tuhan Oke. Yesus. Sini kau dengar dulu. Dari Muhammad, Aku cerita dulu. Ya, diam. Ya. Jadi kan ku bikinlah sebuah ilustrasi ya kan. Kayak mana lah kalau aku jadi Kristen, nah kan gitu. Ecek lah aku letakkanlah kipas angin depan, anggaplah ini patung salib begitu kan ya kan. Anggaplah ini muka Yesus ganteng ya kan. Aku pura-pura lah berdoa aku waktu itu. Aku masih Islam nih. Aku cuman ilustrasi aja. Duduklah aku kan. Yesus, tolong kasih jodoh. Takut aku ditampar sama Yesus, tahu nggak? Kurang ajar kau, aku aja jomblo katanya. Nggak jadilah aku minta jodoh. Melawakmu. Belum dulu, aku gantilah doaku ya Ya kan. Rifa tobat. Diam dulu, aku lagi mencoba Kurang untuk keras. menjelaskan ke kau Bukan kenapa begitu aku nggak cara jadi ngetes Tuhan Kristen. Yesus. Sekarang Aku tantang kan Tuhan mencoba Yesus pakai berdoa nama sama Allah. diam dulu. Ya udah aku tantang Kalau itu Yesus, nggak kalau ada, Yesus kosong. adalah Tuhan, besok kau mati. Kalau kau masih hidup besok berarti Yesus bukan Tuhan. Udah. Diam dulu, aku lagi berdoa ini. Aku coba nih ya, seandainya aku jadi Kristen, aku berdoa lagi sama Yesus nih. Yesus, minta duit. Takut aku ditampar lagi sama Yesus. Aku aja miskin waktu hidup, kau pula minta duit. Belum lagi ku tanya kan, diam dulu kau. Yesus minta anak, aku aja jomblo gak punya anak, kau pula minta anak katanya kan, ditempeleng aku takut pula aku kan. Nah, tiba-tiba teringatlah aku, ya udahlah kalau gitu sembuhkanlah segala Itu, penyakit yang ada di tubuhku. Makin ditampar aku sama dia. Kau nggak tahu aku habis ditombak sama si Romawi, tanganku nggak sembuh-sembuh waktu aku bangkit katanya. Memang kurang ajar kau Ripa katanya. Nanti aku takut dikutuk sama Tuhan kau. Dikira aku menghina dia. Dikira aku menghina dia yang ternyata apa yang ku minta dia nggak punya. Bayangkanlah. Berkali-kali. Jadi minta maaf lah aku kawan Kristen ya. Nggak bisa aku nyembah Yesus. Takut aku mau berdoa apa. Minta jodoh dia jomblo. Minta uang dia miskin. Minta kesembuhan badannya aja, tangannya aja masih bolong waktu dia bangkit. Kalau seandainya waktu dia bangkit badannya sudah sempurna, tidak ada lubang lagi di badannya, bisa aku minta sama dia, sembuhkan berdoa gini. koreku. Dalam nama Yesus, kami sudah pernah disumpahi mati, gak mati-mati juga aku sama Nuripa ini. Iya. Gak mati-mati juga aku ini sama Iya. Nuripa. Udah berapa kali Gak kami bisa, disumpahi Bu. mati. Dalam nama Yesus, matilah kau kata Bible dalam 3 hari ini. Dalam nama Yesus, matilah kau kata Bible. Jangan-jangan Gak dia mati-mati mati aku. kali. Jangan dia mati. Dia pun gak muncul pendetamu tuh sampai sekarang yang doakan aku mati sama Nuripa. Gak mati-mati kan berdua. Udah mau 3 bulan ini. Bukan lagi 3 hari, udah mau 3 bulan aku gak mati-mati sama Nuripa ini. Mana doamu itu? Udah gini aja lah Tobing, ayolah kita bersumpah aja yuk. Aku bersumpah, kalau Yesus adalah Tuhan maka si Tobing besok mati. Kalau si Tobing masih hidup maka Yesus bukan Tuhan. Amin, haleluya. Itu sumpahku ya, Dinda. Mana Allahmu? Kalau kami nggak diajarkan kayak gitu, ngutuk-ngutuk gitu. Kan di agama kau yang diajarkan ngutuk-ngutuk, Tuhan kau aja ngutuk-ngutuk. Kami nggak diajarkan gitu. Kata Rasulullah, kami datang bukan untuk, aku datang bukan untuk melaknat, kata Rasulullah. Aku datang menjadi rahmatan lil alamin, Dinda. Diam Dinda, kita beda agama, cara kami berbeda. Kalian kan gampang ngutuk-ngutuk. Makanya aku kutuk kau dalam nama Yesus. Kalau Yesus adalah Tuhan, kau besok mati sekeluarga. Kalau kau masih hidup sekeluarga, berarti Yesus bukan Tuhan. Saya berani. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kau Dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kosong. Gak ada gunanya juga, gak manfaat. Kayak gitu loh penting untuk kita ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tahu dia yang mati. Jangan-jangan dia yang mati. Ingat aku dimaki-maki aku sama Nuripa kan. Dia naik kan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus kau mati kata Bible. 3 hari. Kau pun Nuripa mati kau. 3 bulan aku sama Nuripa gak mati-mati. Udah 3 bulan aku sama Nuripa gak mati-mati. Iya. Gini loh kalian itu, kenapa kami umat Islam ini membuat tema seperti ini? Itu karena kalian sendiri yang membawa. Kalian sendiri Ya. yang membawa ini. Nih, Kalian yang mulai. tunjukkan.
Kalian yang bawa, kami mah ngikutin aja. Lu jual gue borong. Kalau jual kami borong. Kami suka kayak gini-gini, bukan apa-apa. Sekali kau menghujat nabiku, seminggu gereja kau menyaksikan bagaimana kami menelanjangi agama. Tuh, seminggu ini ku bawa, seminggu. Ya, kau Semoga. tengok, masih mau kau datang besok, ya kan? Emang domba bisa ditelanjangin Noni? Dicabut dulunya, Ustaz. Oh, dicabut. Nah, Nggak, ya. saya juga nggak mau kawin sama domba. Soalnya kan kalau domba di Madura tuh kawinnya, saya nggak mau loh. Ntar ya, kita tuh. Yang ngajarin umatnya berperilaku bejat itu bodoh. Yang ngajarin umatnya. Ya, Nyoten. Welcome to the party now. Nah, ini lagu ini menginspirasiku. Tuhan mau kondo asik, Tuhan mau kondo asik. Ah, jangan kau bilang aku nggak bisa ngedance. Aku nih apa yang nggak bisa aku lakukan ini? Manjat-manjat tembok aku malam ini. Hah? Jangankan kau suruh joget aku. Hah, tiang salib kalian bisa aku nari di atasnya. Hah? Masih mau kok main-main, masih mau bikin lagu-lagu begitu lagi. Bikin aja lagu, ku bawa. Iya. Pokoknya seminggu ke depan kita hajar tema ini. Iya. Bicara mokondo. Ah, coba kalian akui dulu. Sorry Ripa, judul ini tidak tepat untuk Tuhanku. Kenapa? Barang Tuhanku nggak ada sebenarnya. Waktu dia disunat, semakin besar makin menciut. Ah, nggak apa-apa kami jujur. Kami kalau kalian jujur, kami nggak masalah. Asal kalian jujur. Tapi ketika selagi ada laki-laki tampan, sispek, ganteng, ternyata punya kekuatan 100% Tuhan, pengen enak nggak mau kerja, mau kondol itu. Bantah, sini bantah di sini. Kalian belum tahu kalian umat Islam nih bos, nggak ada cerita apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Nek kau, ini Pak Tua nih agak ini nih. Coba Ya, gimana? agak lain juga ini. Gimana Dinda? Ya Dinda, silakan Dinda. Ya Dinda. Lari terus Islam. Wah. Ya Dinda penyebar, silakan Dinda. Dah. Iya, apa ini topiknya ini? Itu Tuhan biar akan mau kondo. Sini Bang penyebar diam dulu ya biar aku jelaskan. Jadi kemarin ada salah satu akun Kristen banyak sekali yang membuat sebuah lagu yang menginspirasiku membuat tema ini. Judulnya Nabi Mukondo. Ah keren kali nih bah, aku bilang kan asik juga lagunya. Sampai kayak gini aku pas denger ya kan. Teringatlah aku. Betul juga ya. Ada seorang nabi yang pengen hidup enak, padahal tidak cacat dan badannya tidak kurang satu apapun, tapi nggak pernah kerja. Aku cari tahu lah di dua agama ini ya kan, siapa lah kira-kira nabi kayak gini. Ternyata ini bukan Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad dari Koci aja udah bekerja dia, berdagang, mengembala, ya kan? Waktu dia nikah sama istrinya dia bukan mukondo, dia punya mahar dan maharnya tuh banyak gitu kan. Jadi ini aku kasih ke contohnya ya, nabiku itu sorry itu saya, nabiku berkelas. Kalau nikahin perempuan ya maharnya banyak ya kan. Nah bahkan ini tertulis dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ya. Contoh ini kutunjukkan datanya dulu, sabar ya. Ya. Ternyata saudaraku, setelah aku pelajari 2 hari 2 malam, baru tahu aku ternyata memang ada yang namanya Nabi plus Tuhan plus hamba Tuhan plus anak domba plus anak Tuhan plus manusia plus Roh Kudus. Ternyata badannya tidak kurang satu apapun, tetapi mau kondo alias tidak pernah bekerja, tapi ingin menikmati hidup enak. Siapa dia? Terbacalah aku di Filipi pasal 2 nomor 6. Menurut Matthew Henry, ada Tuhannya Oten yang ternyata hidup dari minta sedekah saudara. Terkajut gak uni gembala ini? Astagfirullah, inilah ternyata Nabi Mukondo. Ini ternyata Nabi Mukondo. Karena nabiku tajir soalnya. Ini nabiku tajir soalnya. Nabiku yang tajir. Ini dari situs NU Jabar
.id. Ternyata mahar nabiku menurut Sirah Nabawiyah itu 4.000 dinar emas. Sanggup nggak bos? Tuhan kalian punya 4.000. Waduh, 100 onta. Ternyata giliran Yesus Tuhan kalian. Bentar dulu, aku kan belum selesai. Kau kan nanya tadi kenapa temanya ini. Ternyata aku cari tahu lah tentang Yesus Kristus ini, yang katanya adalah Tuhan pemilik alam semesta, yang mampu menciptakan sehelai bulu katanya. Waktu dia pengen naik keledai, ku pikir diciptakannya lah keledai sendiri untuknya. Tahu-tahu dia ambil punya orang. Hai, kalau jadi aku kalau punya pacar kayak gitu ya kan, abang Sudah. abang belum selesai. Sabar, belum selesai, sabar. Ini Nyimak aja, sedikit, nyimak. ini klimak. Nyimak aja, nyimak aja, Nyimak belum selesai. dulu. Enak. Nyimak. Nggak enak Memang kalau panas. nyimak dulu. Hawanya Sedikit hawanya keluar, memang ya, sedikit panas keluar. memang. Hawanya panas ini memang Dinda. Memang hawanya Jadi panas. ketika aku berpikir begini ya kan, jadi lakiku aja kok nggak patut, apalagi jadi Tuhanku kau. Seandainya aku pacaran sama ini orang, ya kan? Abang mau kemana sayang? Abang mau pergi ke pasar dek. Abang naik motor apa? Abang nggak suka naik motor. Abang pengen naik keledai dek. Oh baik nih, aku bilang kan pasti dia bikin keledai atau dia belilah keledai kan, gitulah harapanku sebagai perempuan kan. Abang asik, abang beli keledai. Tapi kenapa keledai bang? Kuda kek, gitu kan. Tapi apa katanya sama muridnya? Ambil keledai orang, bawa ke sini, bilang Tuhan membutuhkan. Tadi aku yang pengen menuhankan orang yang ganteng ini, jangankan jadi Tuhanku, jadi laki aja nggak layak loh. Nggak kepake. Di kalangan kami cewek-cewek sosialita ini ya, cewek-cewek kayak kami nih yang mohon maaf ya, atasnya aja Louis Vuitton ya, mohon maaf ya, nggak kepake nih barang, nggak kepake, serius. Jadi ternyata yang dikatakan si mata pisau dan seluruh umat Kristen selama ini, yang lagunya berjudul Nabi Mukondo, yang lagunya kayak gini, Nabi Mukondo butuh keledai, ambek punya orang do, butuh makan do, tinggal minta-minta do. Ternyata inilah yang dimaksud. Aduh subhanallah. Memang penista Yesus kalian ini, penghujat Yesus kalian ini. Kami Islam aja nggak berani bilang dia Mukondo loh. Kurang ajar kalian ini loh. Masa dia udah dianiaya di abad pertama masih juga kalian bilang dia Mukondo. Udah ada adab kalian. Udah lanjut aja. Nah, silakan Dinda. Anda jangan bilang Dinda, Anda lahir tahun berapa? Udah Dinda. Oh, Dinda. Kenapa sih Dinda? Memang Lanjut, panas, Dinda. memang panas. Panas Dinda. Silakan Dinda. Jawab Dinda, silakan Dindaku. Adikku, silakan Dinda. Dinda jangan marah-marah. Dinda, di manakah kau berada? Rasa hati Iya Dinda. Ini nyanyiin lagu satu Dinda ya. Dinda jangan marah-marah, nanti Dinda masuk neraka. Dinda jangan marah-marah, Dinda pasti masuk neraka. Dinda jangan marah-marah, Dinda pasti masuk neraka. Dinda jangan marah-marah, karena pasti masuk neraka. Begitu Dinda. Silakan. Rame kali gua. Silakan Dindaku, Dinda penyebar gimana Dinda? Tanggapi Dinda. Ya Dinda, silakan Dinda. Dinda, halo. Dinda. Dia lagi menghayati Tuhannya Mukondo. Oh gitu. Dinda ini. Kan kita pandai itu kan ada ditulis, artinya Apa itu? kalau menghujat sesembahan orang itu kan dosa besar. Jadi Enggak menghujat Dinda. Enggak, loh ini fakta kok menghujat. Betul, Nah, aku sepakat. Ya, tapi Bapak ini betul Iqbal, betul aku sepakat. Menghujat sembahan orang lain itu betul. Itu betul. Masalahnya kami diperintahkan tolabul ilmu, faridotun ala kulli muslim. Kami diperintahkan belajar. Nah, jadi kami bukan penghujat, kami pelajar pembelajar. Pak, sekarang kalau sebaliknya, kalau yang lain menghujat sesembahanmu, gimana perasaanmu? Apa nggak Ya, sakit? enggak, Jadi, gini loh.
Pertanyaanku Gini gini. loh, Nggak gini, bentar. manusia Jangan kita kau pula sama gini loh, loh. aku dulu gini loh. Nanti gantian kita gini lohnya. Gini Hakikatnya loh, manusia itu sama loh. gini Nggak loh, aku bisa belum pilih. selesai. Gitu Gini loh, Dinda. Oh, ini Kristen yang duluan ini. Ini kan mata pisau duluan, Kan mata ini pisau, si mata mata anjing pisau. itu, mata Si setan mata itu. pisau. Si mata pisau bilang ada Nabi Mokondo. Nah, aku kan pintar orangnya. Apa yang ku dengar itu membuat aku semakin reaktif. Oh iya ya, adakah Nabi Mokondo? Ku cari langsung di searching. Bergerak aku kan. Ku baca buku-buku kan. Oh iya juga, ternyata memang ada yang namanya Nabi Mokondo ini. Ternyata bukan cuma Nabi dia. Tuhan juga, hamba Tuhan juga, anak domba juga. Ini semua diembat dia. Loh, cuma dari kacamata Muslim aja yang mengatakan Yesus itu Nabi. Kalau kami enggak, Loh, makanya kan tertulis kok, tertulis. Gila ini, tertulis di kitabmu dia itu nabi. di mana tertulis? Astaga, Aduh, parah ini kali ketunjukan. kau ini. Jadi kau kasih dalil aja lah Dinda. Dinda, apa sih Dinda? Diam dulu Dinda. Sabar Dindaku, kan marah-marah. Sabar Dinda. Dinda jangan marah-marah. Marah, nanti juga masuk neraka. Dinda jangan marah-marah, kamu pasti masuk neraka. Dinda jangan marah-marah, kamu pasti masuk neraka. Dinda jangan marah-marah, kamu itu ahli neraka. Cukup. Silakan Dinda, tanggapi Dinda. Kena mental. Meninggal saudara, kena mental. Meninggal saudara-saudara. Dinda ini. Silakan Dinda, Dinda penyebar. Apa yang mau disampaikan Dindaku? Duh, kok marah itu loh? Buka mic-nya. Nangis. 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 Oh, ini fakta Dinda yang disampaikan Dinda. Ini fakta apa adanya loh ini Dinda. Ini tidak mengarang-arang. Dan seperti itu Anda, jangan merajuk. Begitu orang menyampaikan kebenaran, Anda tidak terima. Gimana Anda ini? Aneh Anda ini ya. Ayo buka mute-nya Dinda. Dinda dibuka mute-nya. Kalau tidak masuk neraka, Dinda nanti masuk neraka. Ayo Dinda penyebar dibuka. Ayo Dinda. Yolanda. Oh, Yolanda. Kenapa bro? Oh ya, silakan. Mau nanya apa? Mau nanya apa? Enggak, kalian tiada apa ya? Kayaknya kalian penghuni neraka kalian itu. Dinda jangan marah-marah. Nanti Dinda cepat Dinda yang masuk neraka sama Rusak jiwanya ini, rusak jiwanya. orang Ini disuruh diskusi kok malah curhat dia ini kok. gimana lah ini diskusi ini. gini. Jangan curhat. Apalah. Gini loh, Bang. Rusak jiwanya. Kan bukan kami yang bawa tema ini. Kan si mata pisau yang bawa tema ini. Kata dia, Kan dia yang seru bilang. kalau Bang Iqbal gitu gak seru. iya, tak asik lah, Bang. Yang kalian ikutin kan Quran. Di Quran kan dibilang kalau umpamanya apa menghujat sesembahan orang itu kan dosa besar. Enggak asik, Bang. Enggak asik, Bang. Buat apa jawabannya itu? Iqbal cocoknya nyanyi, kami yang itu. Kami Oh yang iya, itu apa? salah. Kami yang musiknya. Iqbal nggak cocok. Kami bagian musik kami. Tiririt,
Tirilit aku. Ayo. Weh, Dinda kamu ikut ya Dinda. Kamu bagian au ya. Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin keluar setan. Oten bersin Tuhannya berserah. Kan itu menasihati orang lain kan. Hah? Buat apa itu agama itu kan buat untuk kemaslahatan umat, bukan untuk Apa sih? menyakiti Kita orang lagi lain. bermaslahat di sini loh Dinda. Ya, Kita tapi lagi kan kamu sesembahan orang kamu nggak hujat ada. gimana? perasaanmu? Tidak Kenapa nggak ada Rifa nggak begitu. Enggak ada aku mah gitu. Aku nggak gitu, kamu aja yang perasaannya gitu mah. Ih, kamu. Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidung Dinda. Aku bersin keluar setan. Dinda bersin yang keluar Tuhan. Ini kalau memang Yesus sama Yesus tidak sama, buat apa kita bahas-bahas kalau memang nggak sama? Iya kan? Kalau nggak ada hubungannya Yesus Rusak dengan kita itu. itu, Enggak buat gini apa loh. kita bahas-bahas? Apa Tidak ada ini? hubungannya. Apa? Iman kami, iman Hah? kami, gitu loh. Terus? Sekarang gini, kalau umpamanya tidak ada hubungannya Yesus dengan Isa itu, ya udah stop, jangan dibahas-bahas. Apa? Gimana? Gimana Isa? Gitu loh. Apanya? Tiap hari hari membahas Gimana? Yesus. Sekarang bagindamu dulu bahas. Maksudnya? Ada nilai tambah nggak? Terus? Ya, tiap hari kan Bagaimana? bahas-bahas Yesus, berarti seksi. Kemudian? Nama itu. Kemudian Seksi gimana? nama itu. Punya, seksi. punya nilai tambah. Jadi? Ya, harusnya imanmu lah yang kau bahas, jangan iman Bagaimana? orang. Bagaimana? Ya bagaimana gimana? Tiap hari kau bahas-bahas Yesus, bahas-bahas. Apanya? Kalau memang nggak sama Yesus dengan Isa, stop, jangan Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidung Dinda. Di hidungmu ada Tuhannya. Kau bersin yang keluar Tuhan. Ya, yakinilah Isamu. Kami yakini Yesus. Gitu loh. Tuhan Jangan itu mengajari satu. Jeng dari jeng kitab jeng kami. jeng 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 jeng. Mengajari. Ada lagu baru. Nggak, itu nggak seru. Diam Dinda. Anda berdebat, Anda berdebat diam pakai dulu. urusan kitab kami. Padahal Anda diam kalian dulu. Anda diam dulu. Anda iman diam kami dulu. itu apa? Kitab kami itu jadi dipalsukan. Anda diam dulu. Dan nggak Saya asli. menyanyi. Tapi saya rujukannya menyanyi. pakai kitab kami itu kan namanya Sengklek Kelin itu. Iya, saya nyanyi dulu ya. Lu kita Dulu, cacat Kelin. aku ada lagu baru. Lobang dalam perempuan jalang, lobang sempit perempuan asing. Ini kitab Makanya jenis-jenis saya telur. bilang, Diam pohon dulu, itu Mas. kelihatan dari buahnya. Inilah buahnya itu. Inilah buahnya. Kelin itu. Umat Islam itu adalah umat yang bahkan membahas agama pun masih bisa menghibur. Karena kami tidak membahas agama dengan kebencian. Kami dengan ilmu pengetahuan dan dengan Kami tidak ada rasionalitas kebencian. yang Tidak ada tinggi. kebencian sama kami. Diam Dinda. Makanya kalian juga yang menggeruduk ibadah kami tidak pernah membalas. Ya jangan karena kami takut tidak ada lah kebencian. digeruduk. Lo kenapa takut digeruduk? Kan ada Tuhan dalam lubang hidungnya. Masa setan Tidak. dalam lubang hidung saya itu mengalahkan Tuhan dalam Kamu lubang hidung Anda? diajarkan kalau kau Jangan dilempar dengan takut. batu, lempar Orang dengan Kristen pisang. jangan takut Jangan digeruduk. dibalas dengan Ya sudah batu, diam kau gitu. kalau digeruduk. Beda Udah diam. ajarannya. Udah diam Ajaran kalau kami digeruduk. itu dari surga. Digeruduk diam jangan Sementara cengeng. kalian enggak. Bukankah kau diperintahkan pikul salib? Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau digeruduk terima kenyataan, kan begitu kata Yesus. Diam dulu. Perempuan jalang itu lubang dalam. Jangan di-mute, jangan di-mute, jangan Aku lagi di-mute. nyanyi. Kalau diskusi, kalau lagi hiburan ini. Sudah Apa maunya berapa kali ini? umat Kristen Apa itu ini? digeruduk, tapi kami Kau turun aja lah, berisik. Ganggu orang aja. Aneh Dinda itu ya. Agak lain si Dinda itu ya. Aku bukan moderator loh, boy. Udah aku jadi ini tuh. Coba cek dulu. Turun dulu aku. Ya. Dinda. Kalau menghujat kau nomor 1. Begitu dibalas kena mental. Paling tersakiti. Paling ngeri kalau playing victim moten ini ngeri. Merasa paling hina dia. Ngeri. Kami ini seperti ini. Kami ini disakiti. Kami ini digeruduk. bahas Tuhan kami. Jangan bahas Tuhan kami. Belanjaan Wah, Tuhan kau kami. kalau menghujat paling macam setan kau kalau menghujat. Begitu dibalas,
Kenapa Tuhan kan tidak menciptakan agama untuk saling hujat? Dilarang menghujat sesembahan orang lain. Palamu meledak. Tinggal Bawa di lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin. Giliran kalian tepuk tangan, giliran Nabi kami dihujat. Makanya kami nggak ada ajaran apabila ditampar pipi kiri kasihkan, nggak ada. Kami boleh melawan orang yang menyerang kami. Baca dalam surah Al-Mumtanah ayat 8 itu. Tidak dilarang kalian berbuat baik kalau kalian yang bersikap, yang kami boleh berbuat baik sama kalian tuh nggak menyerang kami dalam perkara akidah. Nabi kami kalian bilang mau kondo, giliran dibongkar aib Tuhannya langsung mencret. Nabi kami sekaya itu kau bilang mau kondo, mahar perkawinannya aja nggak sanggup terkejar sama yang sebelah itu. Kalian giliran dibahas temanya secara mendalam mencret. Kalian bilang sama si mata pisau itu, aku tantang dia membahas tentang Nabi mau kondo, ya, ku tantang dia membahas Nabi mau kondo. Makanya kalau awam, kalian naik ke sini bertanya. Kau yang datang ke sini, datang ke Papua, kau biayai aku ke sana. Halo Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Untuk saya nggak ada pertanyaan nih Pak, puas aja ketawa jadi. Ya, jadi beginilah mereka itu, mereka nggak terjawab. Mereka tidak sadar. Ya. Permasalahan kita selama ini terjawab sudah. Saya kemarin nyari-nyari juga kenapa sih mereka katakan Nabi saya begini panas gitu kan. Setiap masuk komal, lihat-lihat komal mereka, wih rasanya mendidih. Akhirnya terjawab saat ini. Puas. Ya, jadi gini ya, buat umat Islam itu jangan gampang ke trigger. Nih saran saya nih ya. Allah sudah mengatakan bahwa mereka walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta, sampai kita hatta tatami apa ya, mengikuti mereka ya. Astagfirullah, lupa saya ayatnya ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Benar. Allah sudah katakan itu. Sebagai orang Islam, kita tidak diajarkan benci kepada mereka, tapi kita diwajibkan berwaspada dari keinginan mereka untuk menyelewengkan agama Islam, memberikan penyesatan-penyesatan kepada akidah kita. Itu kita wajib untuk waspada. Karena salah satu kewajiban dalam Islam itu kan tidak zalim kepada diri sendiri. Nah, bukankah Allah menceritakan kepada kita peristiwa-peristiwa yang ada di Al-Quran itu untuk kita pelajari kan? Karena ketika kita paham tentang sejarah, kita paham, oh dulu kalau mereka berkuasa begini ya. Bukan berarti kita hina-dina mereka yang nggak tahu apa-apa. Nah, dan tema ini kita angkat, ini tema counter. Benar-benar. Ini counter kita. Tema ini adalah tema yang dibawa oleh Oten, yang bernama akunnya Pesideking alias Robert Mata Pisau, pengacara abal-abal itu. Nah, dia membuat lagu Nabi Mokondo. Saya sebagai orang yang ya gampang ke trigger ya, maksudnya wah ini bagus nih. Saya mencari tahu berdasarkan sumber, Nabi Muhammad kecil-kecil udah jualan, oh bukan Mokondo. Ketika menikah pun dia punya mahar, oh bukan Mokondo. Nah makanya kita cari arti Mokondo apa. Jadi ternyata Mokondo artinya laki-laki yang normal, sehat, gak kurang satu apapun. Ternyata dia adalah laki-laki yang pengen enak tapi gak mau kerja. Maka untuk membungkam pernyataan saya bahwa Yesuslah masuk klasifikasi laki-laki Mokondo menurut istilah Mokondo, tunjukkan sama saya dalil. Ada tertulis di kitab kalian, Yesus itu terlihat bekerja. Kalau Nabi saya pedagang, Nabi saya pengembala. Jadi kalau seandainya kalian mampu menunjukkan Tuhan kalian pernah bekerja, maka aku berjanji menghentikan tema ini. Ya, asal kalian bisa tunjukkan Tuhan kalian pernah bekerja. Kalau Tuhan kalian tidak pernah bekerja, mohon maaf ya, maka kalian iklan bisa sedikit bantah. nih. Ya, Ikhwan Filah yang ada di bawah, teman-teman semua 2.700 mata memandang, saya minta tolong untuk dibantu tap-tap layar, teman-teman ya.
Dibantu share dan posting ulang. Jangan lupa diposting ulang untuk algoritma TikTok kita terjaga baik dan agar komal kita kokoh. Di follow juga semua akun apologet yang ada di atas teman-teman ya. Minta tolong di follow akun Kata Bible 03 karena ini akun rutin saya untuk live setiap harinya. Di follow akun Bang Ardiansah, akun Nurifa, Bang Teku, Bang Putra dan Bang Goto teman-teman. Silahkan di follow teman-teman ya. Di follow. Kurnia Lihan ini siapa nih? Islam Kristen? Nggak tahu. Islam. Oke Bang Kurnia, izin saya turunkan Bang ya. Kita kasih slot buat Kristen ya. Makasih Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang sudah selalu support Komal Kata Bible, semoga Allah membalas kebaikan kawan-kawan semua. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Silakan Abang Dagoto. Wah, ini udah ganteng ini. Matanya Bang Goto ada masalah ya, nggak pakai kacamata. Iya, saya memang karena saya kan suka membaca. Saya biar gelap saya membaca juga buku jadi. Wah, bahaya itu, bahaya itu. Iya. Kawan-kawan, ada yang jual kacamata atau lensa, kasihlah hadiah sama Bang Goto. Nanti ketika Bang Goto pakai kacamata itu terus, kacamata itu minta resepnya sama Bang Goto, suruh cek di optik, kasih apa namanya ke yang punya ini, yang bisa membelikan beliau kacamata. Ya, gitu. Begitu caranya antum berjuang supaya ketika Bang Goto membaca antum dapat pahalanya, gitu loh bro. Saran aja sih. Saya ditanya pula baca apa, saya bilang baca buku karangan Profesor Kau tuh, saya baca tiap hari. Buku Oten. Bang Goto Islam apa Kristen? Ya Islam lah, Bang Goto ini mualaf teman-teman ya. Insya Allah. Ya, silakan Bang Goto, sampaikan narasi. Masalahnya pertanyaan saya tadi belum ada yang jawab. Saya bilang, saya bertanya, coba naik di sini, siapa yang bisa buktikan bahwa Paulus, murid-murid Yesus sampai turunan ketiga memerintahkan untuk mengimani dan mengajarkan surat Paulus? Tidak ada yang mau jawab masalahnya. Coba, naiklah. Naiklah, kau jawab dulu. Siapa yang suruh perintahkan mengimani dan mengajarkan surat Paulus? Kasih saya satu bukti, itu aja. Karena saya punya lebih dari 10 bukti bahwa Paulus, murid-murid Yesus, bahkan sampai turunannya ketiga tidak pernah memerintahkan mengimani bahkan mengajarkan surat Paulus. Nah, coba ada yang bisa jawab, mungkin teman Kristen. Coba kasih saya satu data baik internal Bible maupun eksternal Bible. Siapa yang menyuruh siapa yang memerintahkan mengimani bahkan mengajarkan surat Paulus? Coba. Nah, coba. Ya, kalau saya Mama Renos, selamat malam. Mama Renos, selamat malam. Saya sapa tamu dulu. Mama Renos, selamat malam. Mama Renos, selamat malam. Halo, selamat malam Mama Reno. Bu Darni, nggak usah ngintip-ngintip. Kau dari tadi nyimak di bawah, naik lah, bantah lah ini Bu Darni. Naik, Darni gak berani naik sini, aku heran juga. Udah lama kok nggak naik sini ya, kan? Ya betul, saya mualaf. Coba naik sini, jawab pertanyaan saya. Siapa yang suruh kalian mengajarkan mengimani surat Paulus? Paulus, murid-murid Yesus, kenalan-kenalan Paulus sampai turun yang ketiga tidak pernah memerintahkan, tidak pernah menyuruh para pengikutnya mengimani dan mengajarkan 13 surat Paulus dalam Bible kau itu. Nah, coba saya kasih kau bukti lebih dari 10 bukti bahwa Paulus tidak pernah menyuruh memerintahkan untuk mengimani surat-suratnya, apalagi mengajarkan tuh. Coba ya, ada mungkin akademisi apa di bawah yang strata 1, coba naik dulu, coba. Ya. Nih, Bu Juliana Lince. Nah, coba. Juliana Lince Supit, selamat malam. Malam. Ibu Juliana Lince Supit, selamat malam. Kristen itu Bu Juliana itu Kristen. Bu Juliana atau Pak Juliana Lince, selamat malam. Nah, yang report tuh. Udah
Bukan akun saya yang di-report. Lanjut bernarasi Bang Goto, silakan Bang Goto. Apa yang mau disampaikan Bang Goto? Silakan Bang Dah. Ya, nggak sembarang. Saya apa? Yang penting seputar kristologi ya. Jadi sekali lagi kawan-kawan ya, bahwa tidak ada perintah sama sekali dari Paulus, murid-murid Yesus, bahkan sampai turunnya ketiga itu mengimani bahkan memberitakan surat Paulus. Tidak pernah ada. Murid-murid Yesus dan Paulus itu hanya memberitakan Injil ya, yang dibawa langsung oleh Isa ya, yang Paulus dengar dari para murid, kan begitu kawan-kawannya. Jadi baik Ignatius, Polikarpus ya, murid-murid Yohanes ya, uskup di Smyrna dan uskup di Sinope, kalau kita baca sejarahnya, mereka pun tidak pernah memberitakan surat-surat Paulus ya. Jadi surat-surat Paulus hanya untuk jemaat-jemaat ya, bukan untuk diberitakan secara umum kawan-kawan ya. Bahkan kalau kita baca beberapa buku karangan ya, profesor ya, salah satunya yang saya sering sebut ya, Marketing Jesus Bert Ehrman, atau bahkan Albert Pike, Moral dan Dogma ya, ternyata Kristen ini tidak mengikuti Yesus. Bahkan murid-murid Yesus, bahkan Paulus yang mereka ikuti ini pendeta, bapak-bapak gereja di abad keempat. Makanya roomnya Bang Dalbo itu tadi membahas Uten, temanya Uten jalan sendiri. Ya memang Uten jalan sendiri. Tidak ada perintah sama sekali ya untuk mengimani, memberitakan surat-surat Paulus. Coba kasih saya satu bukti di mana, siapa yang memberitakan tuh. Kalau kita lihat Lucian ya, sampai abad kedua ya, kalau kita lihat ya, kalau Anda baca baik-baik ya, apakah surat Paulus dipakai oleh turunan Paulus sendiri? Tidak, kawan, sama sekali tidak ya. Tidak pernah ada perintah untuk itu. Siapa yang memerintahkan ini? Ya tentu saya sudah pernah katakan bahwa Kaisar Licinius dari Roma Timur ya, yang sangat mengagumi Paulus, yang dinyatakan bertobat mengikuti Kaisar Konstantin ya. Ini salah satu ikon yang sebenarnya yang menekan ya budaya Kristen di masa itu untuk mengimani surat Paulus. Jadi surat Paulus sama sekali tidak ada legalitasnya untuk diajarkan. Begitu kawan-kawan ya. Jadi saya minta kawan-kawan Kristen, kalau Anda masih memberitakan surat Paulus, Anda akan kena kutukan Paulus di Galatia 1:8-9. Di situ Paulus berkata ya, surat ini salah satu surat yang dikonsilikan dalam konsili apostolos pertama, yaitu sidang Yerusalem ya. Anda bisa lihat di Kisah Rasul 15 ayat 39. Ya, surat ini ya jelas sekali ya, kalau Anda baca Galatia 1:8-9, sekalipun kami atau malaikat di surga memberitakan Injil yang lain dari yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Sekarang pertanyaannya, surat Paulus Injil? Bukan. Makanya Paulus tidak pernah memerintahkannya untuk mengajarkan dan mengimani. Kalau kalian masih memberitakan surat Paulus, dengan demikian Anda terkutuk menurut Paulus. Karena Paulus hanya memberitakan Injil yang diterimanya langsung dari murid-murid Yesus, yang murid-murid Yesus langsung dengar dari Yesus. Matius 4 ayat yang kedua-tiga ya. Nah, begitu ya kawan-kawan ya. Jadi ketika saya bertanya dengan teman-teman akademisi Kristen, mereka pun diam seribu bahasa, tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena memang mereka tahu bahwa perintah untuk mengimani surat Paulus tidak pernah ada. Itu hanya akal-akalan bapak gereja di abad keempat. Karena Kristen dari abad ke-1 hingga abad ke-3 itu tidak pernah mengajarkan surat Paulus, tapi mengajarkan Injil-Injil yang diapokrifakan oleh Roma. Mengajarkan Injil-Injil Gnostik, bukan surat Paulus. Nah, ini yang kalian perlu pelajari kawan-kawan ya. Banyak sekali kesalahan-kesalahan sejarah ya, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh bapak-bapak gereja. Makanya Pak Jonathan Purno katakan begini, kalau kalian ngikutin gereja bapak-bapak gereja yang nakal, selesai. Karena memang banyak sekali bapak-bapak gereja nakal di zaman itu, merubah-rubah itu, disembunyikan, dirubah, ditambahkan. Bahkan yang kita bahas sama Bang Ardi itu kan, kita lihat itu, mestinya itu kan kosong Bang. Kalau mereka mau jujur,
lembaran 1519 hingga lembaran 1536 mestinya kan kosong, tidak usah ditambah. Kan begitu mestinya kalau mereka jujur, tapi karena mereka tidak jujur ditambahkan dengan karya manusia yang baru masuk di abad ke-11 12 tuh. Kan begitu. Nah, ini yang masalah. Kawan-kawan, makanya apa Hughes Konfai, Robert Weffeng katakan itu sabda Isa tersisa 18% dalam Bible karangan Roma. Bahkan lebih parahnya lagi ya. Lebih parahnya lagi, Dr. Davis, Dr. Charles, bahkan Prof. Jenkins katakan bahwa Bible karangan Roma dipastikan hoax. Bayangkan. Nah, kalau Anda pernah baca itu penelitian dokter Profesor ya, Dr. William ya. Judul penelitiannya itu cross textual scientific ya, analysis action in scripture. Anda akan mengerti kenapa mereka mau meneliti Al-Quran, kenapa mereka tidak mau meneliti Bible. Kenapa? Karena Bible itu narasinya banyak hoax. Izin Bang Goto bentar. Izin Bang Goto, Uni aku parpun sebentar ya Bang Goto ya. Uni bentar aja, ada kerjaan sedikit. Ya, lanjut, silakan. Jadi ketika ilmuwan tidak mau membahas Bible, ya ilmuwan sudah tahu bahwa kita ngapain kita meneliti Bible, karena dipastikan isinya hampir semua hoax, karena tidak sesuai dengan tradisi Yahudi, tidak sesuai dengan fakta sejarah di abad ke-1. Apa yang sesuai? Coba tunjukkan saya satu bukti apa yang sesuai Bible Anda dengan sejarah abad ke-1. Anda mau katakan kebangkitan tidak pernah ada dalam tradisi Yahudi. Apalagi Anda mau katakan penyaliban, siapa yang disalib di atas, kan begitu. Coba kasih saya satu bukti, mana cerita dalam Bible yang sesuai dengan sejarah abad ke-1. Kasih saya satu bukti saja dalam cerita Bible kau itu. Kenapa Bible kau itu sudah dimanipulasi? Contoh sidang Yerusalem. Itu bukti dalam Bible kau ada sidang Yerusalem. Masalahnya keputusannya dirubah di Bible karangan Roma abad ke-4. Dengan demikian tidak sesuai dengan sejarah. Dalam sidang Yerusalem, Paulus dan Petrus tidak menghalalkan semua makanan. Ujuk-ujuk datang Bible abad ke-4, Paulus dikatakan menghalalkan semua makanan. Dirubah tradisi ini. Dirubah ini keputusan nih. Coba lihat. Luar biasa nih penulis Bible. Makanya sampai sekarang kalau you buka Catholic Identity itu tidak ada yang tidak diketahui pasti itu siapa penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak ada yang mau bertanggung jawab, alias hoax ya, anonimus ya. Nah, begitu kawan-kawan. Iya, dia ada debat kusir rahasia. Kusir. Aduh, coba yang di bawah ini Kristen mungkin disapa dulu mungkin. Bang Joseph. Selamat malam Bang. Aduh, kau bilang saya stres. Saya tidak stres, ini saya baca buku pekarangan profesor kau nih. Coba kau naik sini ya, ini siapa yang di bawah ini? Solata. Aduh, orang Toraja pula kau, satu kampung kita. Coba kau naik di sini, kasih saya satu bukti. Siapa? Kapan Paulus murid-murid Yesus bahkan sampai turunnya ketiga menyuruh memberitakan surat Paulus, bahkan mengimaninya? Coba kau kasih saya satu bukti coba. Kau pernah baca sejarah Konstantin? Pernah baca sejarah Kaisar Licinius? Pernah baca? Pernah baca Konstantin mengaku bertobat dengan melihat salib di langit? Pernah baca? Makanya saya bilang, status epistemic Bible itu, this is the formulation of pagan teaching. Ajaran pagan teaching. 100%. Banyak buktinya, ratusan buktinya. Mas saya katakan tadi, kalau kau masih pajang itu salib, bentuknya tanda tambah begini, kau samakan Yesus dengan 666. Itu yang buat Roma. Siapa tokohnya? Tuh. Satu nilai paku dalam tradisi Yahudi itu 6. 6 nih. Jadi kalau kanan 6, kiri 6, kaki 1 nih, 2
dipaku, berarti triple six. Makanya jangan coba-coba ya berkata bahwa salib itu bentuknya tanda tambah, apalagi satu kepajang-pajang di rumahmu. Itu kerjaan Roma. Bisa kau baca sedikit literasinya di buku karangan Rapodro ya, Babylon Mystery Religion. Baca aja tuh. Itu Roma membuat Yesus seperti triple six. Makanya ada Wahyu 22:16 itu. Tidak ada dalam tradisi Yahudi bintang timur 23. Bintang timur cuma satu, bro. Yesaya 14:12. Akulah Yesus yang mengutus malaikatku. Akulah Yesus bintang timur yang gilang gemilang. Itu Roma sudah menyampaikan pesan. Makanya ada himne Lucifer. Coba kalau klik YouTube himne Lucifer itu siapa yang nyanyikan itu? Paus di Roma sana. Siapa yang kalian sembah? Makanya datang Martin Luther keluar memprotes ini menggunakan indulgensi sebagai jembatan. Karena menurut Martin Luther ya, proses penyembahan gereja Katolik menyembah siapa? Menyembah pagan, kata Martin Luther. Baca 5 penjelasan Martin Luther. Bang Goto, siap, kita kasih kesempatan ya. Jadi tema kita sebenarnya saya dan Iqbal sudah sepakat teman-teman ya. Seminggu ini kita membahas tema tentang ini. Perlu diketahui kenapa kami membahas tema ini. Kami minta orang-orang Kristen yang menuduh Nabi Muhammad Mokondo untuk duduk membicarakan tema ini. Kalau kalian tidak naik membahas tema ini, maka kami akan tunjukkan secara tekstual dan faktual siapakah yang layak dikatakan Mokondo, Nabi Muhammad atau Yesus dalam kitab kalian. Kenapa kami adakan tema seperti ini? Ini untuk membuktikan ketika kalian menghina Nabi Muhammad itu hanya menelanjangi Tuhan kalian. Oleh karena itu, tolong kalian sebarkan kepada Mata Pisau. Saya tantang dia membahas tema Nabi Mokondo. Ya, seperti itu. Baik, kita persilakan orang-orang Kristen untuk membantah ini ya, tema ini ya, atau membantah Bang Goto juga boleh. Tema yang akan kita angkat selama seminggu ini adalah tema komparasi, counter terhadap tuduhan-tuduhan yang berseliweran, terkhusus untuk akun Kristen Mata Pisau bernama Robert. Saya menantang Anda untuk jujur-jujuran. Mari kita jujur secara tekstual, kontekstual, dan faktual. Siapakah yang layak dikatakan di antara kedua tokoh, ya, tokoh agama kita? Satu, Yesus dan Paulus atau Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ya, jangan bahas umatnya ya. Kalau umatnya nanti babak belur kalian. Jangankan bekerja, kalian saja tidak dimotivasi berbuat baik kok. Jadi, tolong seluruh umat Kristen bantah pernyataan saya bahwa di antara Nabi Muhammad dan Yesus, apalagi Paulus, yang lebih layak dikatakan Mokondo atau modal kondo saja, yang punya kekuatan, tidak bercacat, tidak bercela, badannya sehat, tapi hidup di dunia nggak berguna untuk peradaban dan juga hanya ingin menikmati punya orang lain. Itulah yang bisa dikatakan Mokondo. Dengar teman-teman, record ini dan kalian kalau butuh barang bukti untuk melaporkan saya kalau kalian tuduh ini penistaan, silahkan kalian lari ke YouTube saya Mesia X Uniriva. Silahkan kalian jadikan itu barang bukti. Percuma kalau kalian potong-potong nanti ya. Kenapa? Kalau potong-potong nanti nggak mempan. Lebih baik kalian ambil di YouTubeku Mesia X Uniriva pernyataan saya bahwa tema ini adalah tema counter untuk penghujat agama Islam bernama akun Mata Pisau yang membuat lagu berjudul Nabi Mokondo yang menginspirasi saya ingin membuktikan antara Nabi saya dan Tuhanmu. Mari kita bahas mana yang lebih Mokondo. Sorry, nabiku nggak pernah Mokondo ya. Kecil-kecil nabiku udah bekerja, menikah pun punya mahar yang banyak. Nabi Muhammad SAW diharamkan makan zakat dan makan sedekah. Tetapi menurut Matthew Henry, tafsiran Filipi pasal 2 nomor 6, Tuhan kalian hidup dari minta sedekah. Ingin makan ikan goreng lapar 3 hari bangkit, minta punya orang. Ingin naik keledai nggak bisa ciptakan keledai sendiri tapi ambil punya orang. Maka jujurlah kalian kepadaku wahai saudara. Di antara Nabi Muhammad dan Yesus yang tertulis dalam kitab kalian, siapa yang lebih layak dikatakan Mokondo? Hayolah kalian hadapi kami diskusi. Ya, tangkap ya. Sedangkan Tuhanmu aja ketangkap,
Saya nggak perlu takut sama kalian, Oten. Wallah, ketika nabiku yang kalian hujat, mati pun aku rela. Ya, kau pikul salib, takut digeruduk, nggak berani buka kem. Tuhan dalam lubang hidungmu, takut menghadapi setan dalam lubang hidungku. Hah? Itu ya. Silakan, Pras Bima, muslim atau non muslim? Halo Bu, selamat Halo. Malam Pak. Jadi saya ingin belajar tentang agama. Agamanya apa Pak? Gimana ya? Ya secara kata sih Islam gitu kan. Terus? Tapi sejauh ini ya beberapa sejauh ini yang saya pernah ikuti, orang itu berdebat tentang persoalan agama, tentang Kristen dan Islam dan segala macamnya. Bahkan orang saling kritik tuh tentang kebenaran Itu hak, Tuhannya. itu hak, nggak usah ngurusin orang Bang. Itu hak orang. Saya nggak mau ngurusin orang ya Bang. Di Indonesia ini kan azasnya kan demokrasi. Kritik mengkritik itu hal yang lumrah. Yang tidak boleh itu menghujat. Jadi nggak ada urusannya dengan kita. Di sini kita membahas tema tentang Nabi atau Tuhan yang mau kondo. Ya. Yang kedua adalah ini diskusi lintas agama. Saya tidak akan berdiskusi dengan orang selagi ngaku Islam. Kalau Anda ingin debat atau diskusi dengan saya, ngaku dulu Kristen. Jadi Kristen dulu aja Bang. Kalau masih Islam saya nggak mau diskusi atau berdebat dengan Anda. Kenapa? Iya, kenapa? Karena bagi saya pantang berdebat berdiskusi dengan orang-orang Islam. Gak ada kapasitas saya untuk berdiskusi dengan orang Islam. Anda sebagai muslim ingin belajar para ulama Bang. Seperti saya nih Bang, saya belajar sama ulama Bang. Saya masuk kuliah, belajar pendidikan agama Islam. Nah begitu. Jadi kalau Anda ingin belajar jangan di sini. Tidak ada istilahnya Bang, kalau belajar bertinju itu di ring tinju Bang. Ada sasananya Bang. Tidak ada istilahnya kalau Anda belajar bernyanyi itu ketika kita lagi lomba-lomba idol Bang. Gak ada Bang. Gak ada ceritanya belajar untuk agama di tempat zona berdebat begini Bang. Salah Bang itu. Majelis taklim Bang tempat belajar agama. Ya. Oke. Siap. Makasih. Ada lagi yang mau sampaikan? Ya, mungkin saya tambah sedikit lagi nih, 1 menit 2 menit ya. Karena ada yang tanya di bawah begitu. Jadi begini kawan-kawan ya, kalau dibilang Nabi orang Islam itu mau kondo, Anda salah ya. Karena Anda tidak lihat realita ya. Tidak lihat realita ya. Karena Anda kurang baca buku ya. Ada buku yang berjudul yang saya sering bawa ya, karya Michael Hort ya. Judulnya itu The 100 Ranking of the Most Influential People History. 100 manusia paling berpengaruh dalam sejarah. Di situ dikatakan apa? The great man in the world, Prophet Muhammad, good man is number 1. Anda tahu Michael Hort siapa? Michael Hort itu adalah ilmuwan NASA, ahli luar angkasa. Dia menempatkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang tercerdas, terbaik, terpopuler sepanjang sejarah. Kenapa beliau begini? Beliau punya dasar, kawan. Dasarnya apa? Satu. Aduh, saya lagi bernarasi Bang. Sebentar baru dipotong ya. Kenapa Michael Hort mengarang buku 100 manusia paling berpengaruh dalam sejarah dan menempatkan Nabi orang Islam sebagai Nabi yang terbaik, terpopuler, tercerdas sepanjang sejarah? Tentu punya alasan. Tidak sembarang beliau menulis ini. Ya. Kalau kita lihat Rasulullah ya di zaman pengajarannya itu sukses sejazirah Arab. Itu satu alasan beliau menulis yang Michael Hort ini ahli astronomi, pakar astronomi, ahli luar angkasa. Jelas sekali dia katakan the great man in the world, Prophet Muhammad good man is number 1. Apakah Paulus ada dalam 100 manusia berpengaruh dalam sejarah? Tidak ada. Bahkan Isa yang kalian sebut, Yesus yang kalian tuhankan, itu tempatkan nomor 3 di bawah Isaac Newton. Kenapa? Karena beliau melakukan penelitian, ya tentu melibatkan bukti-bukti arkeolog dan realita yang pernah terjadi di zaman itu. Kristen itu berdiri di Turki kawan. Antakya, Turki mayoritas Islam. Yesus lahir di Yerusalem, tanah Yudea, negeri Bethlehem. Tanah mayoritas Islam. Bukan di bawah pohon kurma ya Bang? Michael Hort menulis dasarnya bahwa ya bentar, selesai dulu Bang Goto. Ya.
Oke, jadi kalau enggak cocok kalau disebut apa Nabi Muhammad itu Makondo. Kenapa? Karena ya, mulai dari ajarannya ya, itu tidak ada yang bisa menandingi Nabi apa coba? Saya belajar Hindu ya, saya belajar agama Hindu, Buddha, Zoroaster, Maiden, Rus ya. Ajaran yang paling sukses di dunia itu adalah ajaran Islam. Kenapa? Dia sukses di daerahnya, tanah tempatnya lahir. Tapi coba Kristen itu hanya besar di Barat, besar di negara-negara atau bangsa-bangsa penyembah pagan. Karena difasilitasi oleh Roma pada saat itu, ditawarkan dengan kekuatan militer oleh Roma pada saat itu. Bisa dipahami kawan-kawannya. Jadi kalau Anda menghina Rasulullah, Anda salah. Mungkin Anda lebih pintar daripada Michael Horn. Nah, begitu kira-kira sedikit dari saya. Jangan berdebat. Ya, kita sapa dulu. Kita sapa bentar. Untuk saya ambil alih dulu ya. Ada Elpran sama Celsius sama Kristi nih. Siapa dulu yang mau bicara nih? Elpran dulu. Elpran, agamamu Kristen ya, terlihat dari simbolmu. Di sini yang awam, tugas kalian atau hak kalian kami berikan adalah bertanya tentang tema, atau bertanya tentang agama kami, atau bertanya tentang narasi kami atau pemahaman kami tentang kitab kalian. Kalau kalian ingin menyanggah, ingin menjelaskan, kalian wajib buka cam dan wajib pakai data. Itu ya. Begitu juga Anda Kristi dan Salesius. Kalau kalian bertiga punya kapasitas mampu menjelaskan, buka cam dua arah dengan kami. Tapi kalau kalian tiga-tiganya orang nggak jelas, ya, takut diciduk walaupun ada Tuhan dalam lubang hidungnya, ya, kalian tidak usah menjelaskan. Tugas kalian atau hak kalian kami berikan hanya bertanya saja. Silakan. Ya, selamat malam. Ini Ya, Rifa. malam. Agamanya silakan. Agamanya apa? Saya Kristen ini Rifa. Saya Oke, mau menanggapi Bang tema? Goto ini ya. Saya mau menanggapi Ya, ceramahnya menanggapi Bang buka cam. Goto ini. Menanggapi buka cam. Oh, nggak bisa, sorry. Bang Goto. Bentar, bro. Kan sudah saya bilang, masa nggak ngerti bahasa Indonesia sih? Kalian berhak menanggapi asal buka cam, satu. Kemudian kalian orangnya jelas, dua. Yang ketiga bawa data. Tapi kalau tidak kalian penuhi ketiga-tiganya, minimal bisa buka cam. Supaya kami tahu kalau kami ini ditanggapi sama orang yang jelas. Tapi kalau tidak mampu menjelaskan, tidak mampu mengikuti syarat kami, bertanya saja. Boleh tentang perkataan Bang Goto, boleh tentang tema ini, boleh tentang agama Islam, atau kepahaman kami tentang agama kalian. Itu yang kami berikan hak kepada kalian. Karena kami bukan budak siapa-siapa. Begitu, silakan. Silakan bertanya saja. Kalau tidak bisa buka cam, bertanya saja, saudaraku ya. Itu udah cukup baik kami sama kalian ya. Kami hargai kalian di sini. Bertanya tentang tema boleh, bertanya tentang Bang Goto boleh, bertanya tentang agama Islam boleh, bertanya tentang Ya, saya kan mau kami. tanya tentang Bang Goto tadi ini Rifa. Ya, silakan bertanya, bukan menanggapi ya. Bertanya, menanggapi itu artinya mau menyanggah atau Goto, memasukkan. Ya, bertanya, silakan. Bang Goto ini Islam apa Kristen? Silakan Bang Goto jawab. Ya, saya mualaf Bang. Saya dulu Kristen ya, Protestan. Saya masuk Islam. Oh, mualaf ya. Berarti sekarang masuk Islam itu ya? Iya. Sekarang saya baru. Sorry saya ambil alih. Itu masalah pribadi. Kalau mau tahu nanti DM aja ya. Kita edukasi. 2,7 orang ini nggak mungkin pengen tahu pribadi Bang Goto secara mendalam. Kalau orang ingin tahu nanti bikin biografinya aja ya. Tanya tentang apa yang saya sampaikan tadi. Silakan. Oke, Bang Goto, saya mau tanya ya, saya mungkin ikut mau mualaf ya, mungkin ya, kalau Anda bisa jelaskan dengan benar ya. Bang, gini bang, izin sekali lagi saya tanggapi nih, bentar. Bang, mohon maaf ini, ya, Pak? ini bukan takut bang, maaf ya, jangan turunkan level agama kami ya bang. Agama kami tidak butuh jemaat. Kalau Anda butuh Islam nggak apa-apa, tapi jangan kayak seolah-olah kami di sini butuh jemaat bang. Nggak ada gunanya juga Anda masuk Islam atau tidak bagi kami bang. Ya, abang bertanya saja, bang ini antri Saya dua tanya bang pengalamannya ya. Bang Goto ini loh ini Rifa. Aduh, bang, abang nggak perlu menguji. Di sini Anda bertanya saja, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, buruan cepat bang. Aduh, banyak antri nih bang. Iya. Syarat masuk Islam itu gimana Bang Goto? Silakan Bang Goto. Suaranya di mute Bang Goto.
masuk Islam ya yang pertama itu tentu menggunakan akal sehat ya, itu yang pertama. Yang kedua ya Anda syahadat ya, kan begitu. Oke, udah dijawab. Lanjut pertanyaan selanjutnya. 3 kali pertanyaan, habis itu saya ganti ke yang lain biar nggak mendominasi. Pertanyaan kedua. Tidak, kurang jelas tadi. Soalnya agak tidak jelas sih suaranya. Kata Bang Sarannya itu Goto, apa? pertama berakal dulu, yang kedua baca syahadat. Itu, silakan pertanyaan kedua. Oh, syahadat ya, syahadat ya. Syahadatnya gimana Bang Goto? Oke, silakan Bang Goto dijawab. Pertanyaan kedua, syahadatnya gimana Bang Goto? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oke, sudah dijawab. Pertanyaan ketiga, terakhir. Nanti kita kasih ke Elpan sama si Kristi. Kok ketawa? Syahadatnya begitu. Bagaimana Udah ya. Oke, Elpran, silakan Elpran. Pertanyaan pertama. Buang waktu ya, kita lagi nggak butuh ketawa garing orang ya, kecuali ketawanya keren gitu loh. Kecuali ketawanya menggetarkan hati, menggetarkan jiwa. Ini ketawanya menggelikan loh. Kita lagi nggak butuh ketawa kalian. Kita lagi butuh menginjili kalian. Kita lagi butuh mencerdaskan kalian. Kalian ini dikasih kesempatan bertanya malah ketawa. Nggak ketawanya. Ya Elpran, silakan. Bertanya saja kalau awam. Kalau mau menjelaskan buka cam biar kami tahu siapa kalian. Ayo buka Elpran, buka mic-nya, silakan bertanya. Pertanyaan pertama. Mungkin ada syahadat lain di dalam Islam itu. Parah. Nggak ada di Kristen aja yang mungkin ada syahadat yang apa yang nggak tahu lah, ini Uten aneh. Elpran, silakan buka mic-nya. Aduh, kok jadi berhala kalian di sini, woi. Silakan Elpran. Apa yang mau kau tanyakan? Halo. Ya, halo. Monitor. Halo. Ya. Oke. Saya tanya yang sama Bang Goto ini ya, ataupun Umi Rifa juga nanti yang bisa menjawab itu. Kenapa orang Islam percaya bahwa Allah itu sebagai sang pencipta alam semesta segala sesuatunya, sementara wahyu itu baru diturunkan kan abad ke-7. Jadi sebelum Al-Quran diwahyukan dan Allah mengaku sebagai sang pencipta itu, segala sesuatunya sudah ada, Bunda. Jadi seperti apa penjelasan orang Islam dalam hal ini? Mantap, saya jelaskan. Diam, tutup mic. Dengarkan baik-baik, cari popcorn, dengarkan pakai headset, catat ayat-ayat yang saya kasih. Anda pahami Islam dulu ya. Islam itu akar katanya, asal katanya terdiri dari 3 kata. Aslam, salam, dan salim. Islam secara historis diakui memang muncul di abad ke-7. Mohon maaf, kami umat Islam kebenarannya tidak bersandar kepada historis, karena historis itu adalah hasil upaya manusia mencari tahu, sementara manusia ini terbatas. Maka Islam secara esensi sudah ada bahkan sebelum Adam dicipta. Buktinya mana? Para malaikat itu sudah aslam kepada Allah. Itu pahami dulu ya. Nah, kalau Anda katakan, kenapa saya bisa percaya bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, sementara dia baru memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad? Siapa bilang? Wahyunya sebelum Nabi Muhammad muncul sudah ada, namanya Torah, kepada Nabi Musa. Ada lagi wahyunya kepada Nabi Isa, namanya Injil. Bahkan kepada Abraham sudah turun wahyunya yang disebut dengan suhufnya Abraham dalam surah Al-A'la. Itu. Nah, lanjut. Yang namanya Tuhan itu tidak mungkin tidak konsisten. Allah tetap Tuhan sebelum kata Allah itu dilafazkan manusia pertama yang menyebutkan kata Allah, dia tetap Tuhan. Tuhan itu tidak bermula dilahirkan, tidak begitu ya dalam Islam. Maka bagaimana cara membuktikan secara rasional bahwa Allah adalah Tuhan? Kau harus buktikan mana kitab yang ilmiah dan rasional, yang jelas epistemologinya, maka pasti itu adalah kitab yang benar. Kalau kau mampu membuktikan kitab itu benar, maka pastilah apa yang diinformasikan di dalamnya kebenaran. Ya, itu kitab. Kedua, kau buktikan bahwa yang membawa kitab ini adalah orang benar yang tidak pernah terbukti berbodong walaupun sekali. Kalau Nabi Muhammad terbukti tidak pernah berbohong seumur hidup, dan ternyata dia adalah orang yang benar, secara psikologis dia tidak membutuhkan afirmasi harta benda, secara sosial dia juga sangat terpercaya, amanah. Nggak mungkin itu dari setan.
pasti itu dari Tuhan. Apalagi ketika ajaran yang diusung oleh Nabi Muhammad, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tidak bertentangan dengan rasional, tidak bertentangan dengan empati, tidak bertentangan dengan akal, tidak merugikan penganutnya dan tidak merugikan penganut lain. Tapi kalau ada ajaran bertentangan dengan rasional, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan hati nurani, merugikan penganutnya dan penganut agama lain, ini dari iblis. Begitulah saudaraku, kenapa saya yakin bahwa Allah adalah Tuhan. Karena saya mampu buktikan Al-Quran adalah firman Tuhan yang benar dan Nabi Muhammad adalah orang benar. Begitu saudara. Silakan lanjut pertanyaannya. Jangan kau syahadat dulu Elpran, masih butuh kami Oten untuk jadi bahan dakwah kami. Jangan terguncang kau. Mentang-mentang penjelasan membuat hati kau bergetar-getar ya kan. Nah, bergerak-gerak Tuhan dalam lubang hidung itu kan. Jangan gitu. Aku yang punya setan dalam lubang hidungku aja mampu membuktikan kebenaran agamaku. Masa kalian yang punya Roh Kudus nggak mampu membuktikan kebenaran Tuhan kalian? Ya. Kebenaran seperti apa sih? Umi tadi mengatakan bahwa sebelum Al-Quran diwahyukan, segala sesuatu ini sudah ada. Jadi bagaimana kebenaran itu secara logis, secara akal sehat? Sebelum Tuhan melahir, segala sesuatu sudah ada. Iya, bahkan jadi diwahyukan itu. Wahyu itu kan baru sebelum Tuhan melahir, segala sesuatu udah ada. Udah ada pohon kurma. Yesusnya. Jadi sebelum Tuhan melahir, apakah sudah ada batu? Mengetawakan Tuhannya yang baru lahir dia. Mak. Bagaimana kalau wahyu Tuhan, dengar diam ya. Kalau wahyu Tuhan baru muncul setelah segala sesuatu ada, itu normal. Faktanya Musa diberi wahyu ketika segala sesuatu sudah ada. Yang nggak normal itu Tuhan baru lahir setelah segala sesuatu ada. Ini nggak normal, abnormal. Sadar Latin. Kalau bertanya itu sesuai kapasitasmu, aku maklum. Tapi kalau ku jelaskan itu, walaupun kognisi kalian agak lambat menangkapnya, tapi jangan menertawakan Yesus yang baru lahir. Mentang-mentang Yesus baru lahir loh. Emangnya Yesus kapan lahir? Waktu Yesus lahir bumi udah ada. Sebelum Yesus lahir, dia itu sebagai sang pencipta. Tunjukkan sama aku kalau ada nama Tuhan bernama Yesus sebagai pencipta sebelum dia dilahirkan. Tunjukkan sama aku ada firman bernama Yesus yang dituhankan. Dalam kitab Musa. Tunjukkan sama aku. Aduh, kau ini doktrin gereja aku. Tanya sekali lagi. Tunjukkan klaim doktrin kau itu bahwa ada firman bernama Yesus menjadi pencipta sebelum jasadnya lahir. Buka mic. Bunda Gembala lagi on fire ini. Nggak mau dibukanya, udah mic itu nggak mau dibukanya mic itu nih. Sekali lagi Bunda bilang, tunjukkan kepada Bunda anakku ada firman yang adalah Tuhan disembah Bani Israel bernama Yesus anakku. Zaman kapan anakku? Zaman Musa, zaman Abraham, zaman Daud, zaman Yakub. Tunjukkan ada Tuhan berupa firman yang bernama Yesus. Kalau nggak mampu jangan ngeklaim. Banyak kali klaim Yesus yang tak terbukti. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Bohong. Elia dan Henok sudah ke surga tanpa dia. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu mati 3 hari. Masuk alam maut. Ini namanya PHP. Sudahlah mau kondo terbukti. PHP orangnya lagi mau mati di PHP. Kalian kalau mem-PHP orang yang kuat nggak apa-apa, masih mending lah dia bisa bertahan. Orang udah mau mati loh, udah tergantung-gantung di kayu salib. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati 3 hari, lanjut dia masuk nyungsep ke dalam alam maut. Itu namanya PHP. Nggak bisa jawab. Makanya kau nggak bisa jawab tapi kemana-mana. Jawab, gitu. aku udah jawab, kau aja nggak terima. Pertanyaanku adalah, kau tunjukkan ada Tuhan yang berbentuk firman, berjenis firman bernama Yesus yang menciptakan langit dan bumi di zaman perjanjian Bapa menciptakan lama. segala sesuatunya itu dengan firman-Nya. Saya tanya sekali lagi. Tunjukkan ada Tuhan berbentuk firman, berjenis firman. Sang pencipta itu. Loh,
Allah Bisa kau berfirman tunjukkan. dalam Al-Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil Itu ardi diturunkan abad jami'an keberapa? summa stawa. Sebelum itu sudah Sebelum ada. diwahyukan, Sebelum itu itu sudah Al-Quran ada saudara zaman kita Nabi dulu. Musa. Diam dulu. Kau kayak Kita Musa mama-mama. bunda mana? Kau kan ku bilang, kau nggak berhak menjelaskan apapun kalau kau nggak buka cam. Kalau kau tutup cam, tugasmu hanya bertanya, belajar sama kami. Kalau kau ingin mengajarkanku, ku jadikan kau bersanding denganku, buka cammu biar kami tengok jigongmu itu. Takutnya kau nanti ChatGPT. Aku nggak percaya sama kau. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.